Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbahagia pada para pemirsa di rumah di hari ke-12 Ramadan 1445 Hijriah. Kita sampai saat ini masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan tulus, dengan ikhlas. Semoga kita mendapatkan derajat muttaqin sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh orang-orang yang berpuasa. Nah, pada kesempatan sore kali ini kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Menyapa yang diselenggarakan atas kerjasama LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon bersama Radar Cirebon TV. Nah, pada kesempatan sore ini tema yang akan kita diskusikan yaitu seputar memperbaiki ibadah dan muamalah. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yang hebat ya. Tentu beliau adalah seorang alim. Telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Amir MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Gimana puasa di hari ke-12 ini? Ke-12 dan 13. Mau ke-13 ada ya? dua ini. Ada yang 12, ada yang 13. Ya, insyaallah lancar ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini tadi sebagaimana disampaikan di awal, tema yang akan kita diskusikan Pak Kiai itu seputar memperbaiki ibadah dan muamalah. Tentu ini sangat memiliki keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai seorang muslim. Ini ingin saya konfirmasi mungkin lebih kepada pengantar awal ya, terkait memperbaiki ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Mangga Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jazimah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu dah mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Rekan kami Kang Zainal Muttaqin yang saya hormati, para pemirsa rahimakumullah, di hari yang sangat berbahagia, yang sangat mulia ini, yakni Ramadan, dan kita ada tema Ramadan Menyapa, adalah sebuah bentuk kepedulian kita, khususnya Sivitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menyapa masyarakat sekitarnya yang mungkin sudah beberapa tahun kita kerjasama dengan RCTV. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, tema puasa ini senantiasa sudah kita sering dengar dan senantiasa kita pahami bersama. Namun tidak ada salahnya apabila kita tadi diingatkan bahwa Kang Zainal tadi menyampaikan salah satu indikator puasa itu memperoleh mabrur ya, Derajat takwa. derajat kebaikan adalah manakala takwa. Jangan sampai mardud. Ada mardud, ada mabrur, ada makbul. Ya minimalnya makbul yang diterima. Lebih baik kalau mabrur yang semakin memberikan nilai positif, nilai ada efek yang lebih luas. Kalau kita melihat amalia puasa, sering kita kaitkan dengan ada hadis atau riwayat tentang 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Syahr Rajab ditatwiril badan, bulan Rajab membersihkan jasmani, wa Syahru Sya'ban ditatwiril qalb, bulan Sya'ban untuk membersihkan hati, wa Syahr Ramadan ditatwiril ruh, Ramadan untuk membersihkan rohani. Jadi ada 3 fase pembersihan jasmani, perbaikan jasmani, jiwa kita, jasmani kita, tubuh kita, perilaku kita. Yang kedua adalah fase membersihkan jiwa. Dalam hal ini adalah
akal, nafas dan qalb. Dan yang ketiga adalah tathhirur ruh, membersihkan rohani. Barangkali tiga hal ini tidak bisa diabaikan satu sama lain. Bahkan ulama mengatakan bahwa puasa itu awalnya adalah bulan Rajab itu adalah menyiapkan lahan. Bulan Sya'ban memelihara, bulan Ramadan memanen. Jadi ini kita sedang panen raya nih Anjena judulnya nih. Sesungguhnya kita sedang panen raya, bahkan ibadah bisa dinilai 70 kali lipat, bahkan hingga 700 hingga 1000 kali lipat. Nanti ada satu hari lagi malam Al-Qadar yang bernilai 1000 bulan. Ini banyak jackpot namanya ya. Jackpot ya. Jackpot. Jadi ada pahala-pahala yang tidak terduga. Bahkan satu hadis mengatakan satu hari berpuasa itu menjauhkan kita dari neraka 70.000 tahun ya. Kalau tidak salah 70.000 tahun. Betapa luar biasanya. Atau 70 tahun sekalipun luar biasa ya. Kalau itu artinya bahwa ada korelasi-korelasi yang luas daripada puasa. Tadi ada kaitkan dengan tema kita yaitu puasa Ramadan dengan ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Jadi kalau kita runtut dari awalnya rukun beragama, ad-din, itu ada 3 rukun, Anjena. Ada rukun akidah yaitu iman, ada rukun ibadah yaitu syariat, ya Islam, dan rukun muamalah serta spiritual itulah ihsan. Jadi ibarat bangunan, maka 3 rukun ini tidak boleh diabaikan. Yang pertama rukun iman itu ibaratnya konstruksinya, membuat bangunan itu kuat. Yang kemudian rukun Islam itu strukturnya. Nanti iman itu ada 3, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Ada iman itulah at-tasdiq, al-iqrar dan al-amal. Nanti at-tasdiq itu membenarkan, meyakini. Al-iqrar menyatakan, berkomitmennya dikeluarkan, disampaikan. Al-amal diwujudkan, direalisasikan. Jadi ada 3 itu terkait dalam hal iman. Al-iman uriyan walibasu taqwa. Jadi taqwa itu adalah perwujudannya. Kalau Islam itu berarti ibaratnya konstruksi, strukturnya. Struktur itu yang dipasang. Kata ulama itu asyhadatu asasuddin, syahadat pondasinya agama. As-salatu imaduddin, salat tiangnya agama. As-saumu jidaruddin, puasa dindingnya agama. Ini judulnya dindingnya agama. Az-zakatu saqfuddin, zakat adalah atapnya agama. Dan hajju alat wariasatuddin, alat dan kelengkapan rumah agama kita. Jadi sebagai seorang muslim, kita sekarang sedang lebih konsentrasi kepada bangunan rumah kita, yaitu dinding, menata dinding. Lalu apakah hubungan dinding ini dengan konteks keseluruhan dari ibadah kita, di mana tadi ada ibadah dan muamalah. Kalau kita nutut nanti di Islam itu akan melahirkan ibadah muamalahnya. Kalau ihsannya kan anta'budallah ka'annaka tarahu, dan seterusnya. Merasa dilihat oleh Allah, paling tidak merasa dilihat, merasa diawasi, merasa diperhatikan, sehingga kita malu ya. Kalau diperhatikan kan malu, mestinya malu. Berkenaan dengan Islam itu tadi ada namanya ibadah muamalah, kemudian diturunkan menjadi namanya fikih ya. Nanti ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Itu besarnya di situ. Nanti fikih muamalah diperluas lagi dengan fikih mawaris, munakahat, jinayat, fikih sosial, fikih siasah, fikih lain-lain ya, termasuk juga segala sesuatu yang di luar ritual. Itu namanya fikih muamalah. Jadi untuk memasuki ke situ, saya ingin mengantarkannya dari dimensi kita. Kita ini manusia memiliki 3 dimensi.
Sejatinya manusia ini bukanlah makhluk manusia dalam perjalanan spiritual, melainkan manusia adalah makhluk spiritual dalam perjalanan kemanusiaan. Jadi yang sejati dari manusia adalah spiritual, dan wadahnya adalah fisik, ya. Dimensi sosialnya ini wadahnya, dimensi fisik jasmani wadahnya. Perangkat yang Allah siapkan adalah dimensi jiwa, yaitu akal, nafas, qalbu. Nah, sebenarnya puasa ini lebih banyak di dimensi yang kedua ini. Bagaimana akal terbangun, nafas juga terbina, terdidik, qalbu juga diluruskan, dihadapkan di tempat yang benar, karena qalbu itu juga tempatnya yang bolak-balik itu sesungguhnya tempatnya cinta. Betul. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul, cinta kepada syair Allah, syair dinil Islam. Itu dicintai, nanti kita akan dikumpulkan dengan yang kita dicintai. Yuhsyarul mar'u yaumil qiyamah ma'aman ahabba. Ada lagi ahabba. Besok hari kiamat orang dikumpulkan orang yang dia cintai dan yang mencintai orang itu. Dan bahkan ahabba. Kita nggak sanggup cinta pada Rasulullah, belum wujud, buktinya belum ada. Cinta sama orang yang mencintai Rasulullah, belum sanggup pada cinta orang itu, maka kita mencintai orang yang orang itu mencintai Rasulullah. Betapa luasnya rahmatnya Islam ini kepada kita. Dan begitu kita jadi orang yang beriman, maka satu sama lain sudah saling mendoakan sebenarnya, sudah saling tolong menolong, tolong menopang, karena amalannya, bacaannya, doanya orang-orang beriman itu saling berpengaruh kepada satu yang lainnya. Jadi itu dulu. Kemudian yang satu lagi adalah dimensi ruh, dimensi jiwa. Tentu setelah kita melampaui fase pembersihan jiwa tadi. Dan itu kalau nafsu ibaratnya tanah itu diproses, dipilah, akan lahirlah berlian, mutiara, emas, perak dan seterusnya bertingkat-tingkat sesuai dengan bahan awal dan processingnya. Maka puasa ini bagian dari processing, dari pendidikan jiwa dan rohani. Hati adalah mencintai, sedangkan rohani nantinya adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah bisa, jiwa kita sudah kembali kepada Allah. Saya kira itu sebagai pengantar, Kang. Barangkali akan didalami, monggo. Terima kasih Pak Kiai Amir. Tadi pengantarnya juga sudah luar biasa pemirsa ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita masih berkaitan dengan tema memperbaiki ibadah dan muamalah setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa di rumah ya, Anda masih setia bersama kami dalam program Menyapa. Kita akan melanjutkan diskusi kita masih seputar memperbaiki ibadah dan muamalah. Pak Kiai, ibadah dan muamalah itu kan kalau dari segi bahasa itu kan jelas berbeda ya secara logoh gitu. Yang satu ibadah, yang satu muamalah. Lalu apa kemudian kaitannya antara ibadah dengan muamalah? Dan yang kita tahu bahwa ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh, terus juga ada yang sifatnya memang vertikal, horizontal. Lalu kemudian korelasinya dengan muamalah itu apa? Kalau tadi disebutkan secara detail memang sudah ada muamalah itu bisa juga dimaknai muamalah dalam bentuk pergaulan sehari-hari. Ada juga yang berpandangan muamalah itu konteksnya ada pada ranah ekonomi gitu. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Kiai. Enggak. Baik, Kang Zainal, terima kasih. Jadi sebenarnya itu hanya istilah ya. Ibadah muamalah itu hanya istilah. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu garis besarnya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Jadi sudah itu. Jadi kehidupan kita itu hanya itu. Tapi kemudian fenomenanya, nyatanya di dalam
kehidupan faktual kita itu dapat dipilah-pilah secara keilmuannya. Jadi kira-kira begini anunya, konstruksinya itu. Kalau ibadah itu menyangkut hubungan kita dengan Allah serta perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau muamalah itu yang menopang itu. Apakah kita berbuat baik kepada Allah dengan ibadah itu ibadah? Ya ibadah. Mentaati Rasul ibadah? Ya ibadah. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul ibadah? Ya ibadah. Memberikan nafkah keluarga, amal soleh, sodako, infak, semua itu ibadah? Ya ibadah. Semua itu ibadah. Dan harusnya memang tidak ada yang keluar dari konteks ibadah. Tapi nanti ada yang inti, ada yang penunjang. Sebut aja yang intinya itu yang hubungannya dengan perintah-perintah pokok, yang hubungannya dengan kualitas orang, kesalehan pribadi dan spiritualnya. Artinya pelaksanaan ibadah itu harus ditegakkan sepanjang hayat, tetapi ada yang wasail, ada yang menunjang, yang menopang. Yang menopang agar kita bisa berhaji itu kita harus punya uang, kita harus itu muamalah nantinya. Yang menopang kita harus menafkahi keluarga, kita harus berusaha, itu muamalah. Yang menopang agar kita bisa baik orang lain, kita melakukan tetangga dengan baik, lingkungan dengan baik, itu muamalah. Jadi semua itu koridornya adalah ibadah, tetapi bensinnya, kendaraannya, apanya itu adalah sarananya, itulah kira-kira muamalah. Tapi semua itu ibadah. Hanya ada bagian dalam, tengah, ada luar lah ibaratnya. Ada bagian kulitnya, ada bungkusnya, ada tengahnya, ada dalamnya. Gitu. Kira-kira kalau mau bisa seperti itu. Agar kita jangan terlalu terobsesi pada pemilah-milahan gitu. Mana ibadah kayak bersatu yang pisah gitu. Jadi ada orang ditanya, Prof, Ustaz, mana yang lebih baik nih? Ada Pak Haji yang bolak-balik ke masjid setiap saat dan tidak pernah meninggalkan jamaah setiap waktu. Tapi dia nggak pernah tahu keadaan lingkungannya, nggak pernah ada bakti sosial, nggak pernah ada peduli sama yatim dan sebagainya. Bagaimana seperti itu? Tapi ada saudara kita dari Nasrani, dokter, yang dia itu nggak pernah ke musola. Memang dia Nasrani. Tapi dia itu senantiasa kalau ada hitanan massal, dia dokternya dan digratiskan. Bakti sosial dia senantiasa memberikan kebutuhan bantuan-bantuannya pada masyarakatnya itu. Jadi kepedulian sosial seperti apa? Apa jawaban Pak Ustadz tadi? Kata beliau, mana yang lebih baik? ini dilema. Yeah. Mana yang lebih baik ini? Betul. Kata beliau, andai saja Pak Nasrani tadi sudah semakin baik sudah melakukan hal itu semua, kemudian ditambah dengan sholat, maka semakin sempurnalah kebaikannya. Tapi andai saja Pak Haji tadi yang sudah melakukan haji, sudah tidak melakukan ibadah sosial, sudah tidak melakukan ibadah sosial, tidak peduli sama lingkungannya, kalau tambah dengan tidak melakukan ibadah juga, tambah sempurnalah keburukannya. Jadi ini artinya kan dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya ada yang saya istilahkan kalau perintah mah ada perintah, ada wasail. Wasilah. Jadi ma la yatimul wajib illa bi wajib. Wasailnya kemudian bisa bawa wajib juga kalau dalam rangka memenuhi kewajiban yang wajib. Bukankah niatul mukmin khair min amalihi, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi pertama yang paling utama sekali memasang niat itu, niatul mukmin itu paling utama dulu. Bahkan dengan niat saja sudah dapat pahala 1. Kalau dilaksanakan jadi 10 minimal, bahkan 70 dan seterusnya. Jadi oleh karena itu mari kita jangan terlalu mendikotomikan antara dua term tadi, karena pada dasarnya semua itu koridornya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna ibadah, bahkan menikah juga ibadah. Meskipun di dalam pembahasan ilmu fikih itu bab nikah itu ada di bab buyu'.
Bukan di bab sholat, bukan bagian bab saum, bukan, tapi babul buyu', bab jual beli. Jadi seakan-akan dia adalah muamalah. Tapi kita tahu semua bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Jadi seluruh konteks keluarga, apapun kesulitan kita, problem kita yang kelihatannya masalah-masalah sosial, ketika dibungkus dalam kerangka pernikahan dan itu masalah perintah Allah, jadinya kewajiban juga. Makanya atari minta tazawij khairum min sab'in raka'atan min azab. 2 rakaat dari orang yang sudah berkeluarga lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang tidak berkeluarga. Jadi artinya justru itu nilai tambahnya lebih gitu. Ini Jadi pengingat buat yang jomblo. bagi yang berjomblo ya harus segera siapkan. Boleh dicemburui. Jadi beratnya keluarga itu juga tidak sekedar berat, tetapi ada sisi lain Allah berikan kelebihan, yaitu nilai ibadahnya ditingkatkan. Itu karena dia punya tanggung jawab sosial yang juga tidak ringan. Apalagi kalau memimpin kampus besar itu kan, wah, ibadah sosialnya semakin besar. Sehingga tanggung jawab sosial ini sebenarnya adalah wasail dari ibadah. Minimalnya ibadah. Kita bagi ada barangkali 3 ya. Ada saya istilahkan adalah kesolehan individual, diri kita soleh, siapa yang menghalangi? Nggak ada yang menghalangi. Orang soleh itu nggak ada penghambatnya. Yang banyak menghalangi itu orang mujahid itu, orang jihad. Orang soleh mah nggak ada penghambatnya. Orang ngaji terus nggak ada yang melarang, orang sholat terus nggak ada yang melarang, orang sedekah terus nggak ada yang melarang. Soleh mah tidak ada tantangan yang besar. Tapi mujahadah lain. Kali itu ada ibadah namanya ibadah sosial. Di sosial ini memerlukan perjuangan fisik, finansial, materi, jasmani kita, tubuh kita, waktu kita, tenaga pikiran kita, semua resources yang kita miliki. Digelar, itu namanya ibadah sosial. Sedangkan ibadah yang ketiga adalah kesolehan spiritual, karena sejatinya diri kita ini tidak boleh jauh-jauh dari Allah, tidak boleh pergi terlalu jauh gitu loh. Maka puasa ini agar kita diingatkan, agar kita ini innalillah wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah loh. Kita ini harus kembali kepada Allah tuh. Kapan nanti? Ya bukan, ya sekarang dan seterusnya. Itu milik Allah dan semua ini milik Allah, hanya sarana dari Allah. Fasilitas pentaris lah gitu. Ini untuk dikembalikan kepada keridhaan Allah. Nah, karena sebenarnya tidak ada dikotomi yang begitu ketat gitu. Karena sebenarnya kita juga tidak bisa belanja es atau bakso, tidak ada wadahnya. Semua harus ada wadahnya. Kerangka sosiologis ini juga wadah dari seluruh aktivitas kita, dan semua saling terkait. Jadi saya bayangkan bahwa tadi kita jangan melupakan 3 unsur paling fundamental dalam diri kita, yaitu dimensi spiritual, dan ini yang akan kembali kepada Allah dan dalam pengawasannya Allah nih, dalam pengawasannya Allah. Jadi kita ini makhluk yang berasal dari langit, harusnya sadar dengan tugas kelangitannya gitu. Iya, yang diturunkan di bumi untuk memberikan rahmat. Masalnaka ila rahmatan lil alamin. Meskipun rahmatnya itu 1/1000 Rasulullah, tapi ada, jangan tidak ada. Gitu. Karena kita tahu, misalnya kita ini bulan puasa disebutnya ada bulan maghfirah, bulan awaluhu rahmatun, wasatuhu maghfiratun, akhiruhu minan nar, itqu minan nafas, dan seterusnya, minal hawa. Jadi ini luas. Jadi betapa bahwa ibadah puasa itu juga mendorong kita untuk Ramadan, bulan Quran, bulan ibadah, bulan ilmu, bulan uzlah ya, bulan i'tikaf ya, dan seterusnya. Jadi itu semua adalah bagian dari merekatkan seluruh dimensi kita, sosial, ritual maupun spiritual. Baik, Pak Kiai, ini masih belum selesai sepertinya penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan
setelah pariwara berikut ini. Pemirsa yang berbahagia di rumah ya, kita akan melanjutkan dan masih melanjutkan diskusi kita karena tadi penjelasan Pak Kiai juga belum selesai ya, sepertinya. Sebelum itu bagi para pemirsa yang ingin bertanya ya kepada beliau atau ingin mengajukan pertanyaan bisa menghubungi nomor 0231 4821 38 ya. Kami menunggu pertanyaan-pertanyaan menarik dari pemirsa di rumah yang nanti akan diajukan kepada narasumber kita yang hebat ini. Pak Kiai, boleh dilanjutkan tadi penjelasan yang tadi Bapak sampaikan. Sepertinya belum selesai itu. Masih ada yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih Anggina. Jadi ibadah puasa ini bisa disebut dengan ibadah yang rahasia ya, karena kita tidak tahu orang puasa atau tidak, buka atau belum, tidak tahu. Bahkan pahalanya pun malaikat nggak tahu pahalanya berapa. As-somuli wa ana ajibih. Urusannya manusia dengan Allah langsung. Iya, ya? puasa itu untukku dan aku yang balasnya. Jadi mirip haji lah. Haji itu nggak ada pahalanya Pak. Haji. Kalau sodakonya apanya ada pahalanya, hajinya nggak ada. Jadi haji itu laisa lahu jaza, tidak ada pahalanya, ila jannah, cari surga. Ya. jadi itu bahrun amiq itu. Puasa itu lautan yang sangat dalam. Sehingga kalau kita bercermin kepada pelajaran atau pengalaman yang ditinggalkan, dituliskan dan diwariskan oleh para pendahulu kita, bagaimana puasa itu dalam koridor dimensi sosial, nanti ada zakatnya, ada infak sodako, dan juga mendorong, misalnya ada hadis ya dari, kalau tidak salah hadis Ahmad ya, bahwa orang yang memberi makan hingga kenyang ya, orang yang berbuka puasa, maka dia diberi pahala sebagaimana pahala dari orang yang melakukan itu, orang yang diberi buka puasa tadi, seluruh aktivitasnya yang dari awal sampai akhir maghrib itu dikasihkan semua bi ghairi naqsin min ghairi naqsin min ghairi nuqsanin, tanpa ada kekurangan apapun, tidak ada satupun kekurangan, persis. Jadi itu makan itu kan ibadah sosial. Memakan ibadah sosial, kepedulian sosial, hingga kenyang, hingga bahagia, dan akhirnya seluruh nilai yang dilaksanakan amalannya, baca Qur'annya, sholatnya, tarawihnya, semua zikirnya, bahkan tidurnya yang kayak tasbih itu pun dinilai, dikasihkan, dikopikan persis, dikasihkan kepada yang memberikan nafkah, memberikan makan. Itu kalau 100, kalau 100 bagaimana? Kalau 1000 bagaimana? Ini dari asalnya ibadah-ibadah sosial, tapi bisa memberikan dampak berlipat ganda kepada ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah-ibadah ritual. Puasa adalah ibadah ritual, tapi karena ibadah sosial, maka menjadi melipat gandakan nilai ibadah ritualnya. Betapa itulah kebudayan sosial, itulah korelasi ibadah sosial dan puasa itu. Di puasa itu ada sosial dan spiritual, dan ritualnya itu seperti itu. Contohnya ada satu riwayat dari Rasulullah itu ketika beliau sedang melaksanakan akhir-akhir Ramadan di masjid lah ya, namanya i'tikaf ya. Asyrul Awakhir. Ya, Asyrul Awakhir. Jadi akhir-akhir itu di Ramadan itu beliau sering i'tikaf dengan sahabat lain. Beliau kehilangan seseorang, di antaranya adalah sahabat Utsman dan sahabat siapa yang sangat kaya itu, Abdurrahman bin Auf. Mana itu Utsman, mana itu Abdurrahman? Ya Rasulullah, mereka biasa lagi jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Yaitu tengok-tengok orang-orang yang miskin, menyapa orang-orang yang miskin. Kata Rasulullah, mereka memperoleh apa yang kita peroleh. Sesungguhnya tidak di masjid. Boleh jadi yang di masjid dapat Lailatul Qadar, tapi Rasulullah menjamin, menggaransi bahwa apa yang diperoleh oleh Rasulullah dan para sahabat di masjid itu juga akan diperoleh oleh mereka yang keluar,
yang melakukan kepedulian sosial. Jadi betapa Islam itu indahnya, luar biasa korelasi antara aspek ibadah sosial, kemudian ritual dan spiritual. Sehingga apa? Betul as-sunnatu jawabir lil faraid. Sunnah itu justru menjadi menambah. Bahkan tidak hanya menambah, barangkali itu menjadi meningkatkan nilai amal fardu. Jadi tadi fardunya puasa 1 hari, sunnahnya memberi makan sampai kenyang kepada 10 orang. Maka dia sudah puasa hari itu sudah 11 puasa. Kalau 30 hari dan 10 orang berarti dia 330. Iya, 330 hari dia berpuasa. Betapa kalau orang itu 1000. Maka saya kira ini akan menjadi amalan yang luar biasa. Ini kan kemuliaan Islam. Jadi karena itu tolong mulai hari ini biasakan kita mempertemukan paradigma itu. Jangan parsial, jangan sepotong-sepotong, jangan terpisah. Ini satu kesatuan. Jadi antara ibadah sosial, spiritual dan aktual. Nanti kalau uraian lanjutnya ada ibadah qalbiyah, ibadah maliyah, jasmaniyah, akliyah. Ini termasuk ibadah akliyah ya. Kita lagi mencas akal pikiran kita. Mudah-mudahan tafakur kita ini dinilai oleh Allah itu seperti ibadah sunnah 1000 rakaat gitu. Bahkan khair ibadah sanatin, bisa beribadah lebih daripada ibadah sunnah 1 tahun, bahkan sitina sanatan 60 tahun, bahkan alfi sanatin 1000 tahun. Saya asumsikan begini, yang 1 tahun itu kira-kira kalau bermi'raj mah kita mi'rajnya ke Baghdad lah, Syekh Abdul Qadir Jilani lah. Isra-nya ke sana. Kalau yang 1000 tahun, yang 60 tahun itu kira-kira kita bisa Isra-nya ke Madinah ya, atau ke Mekah lah. Tapi yang 1000 tahun bukan 1000 bulan nih. 1000 bulan kan Lailatul Qadar. Ini mah tafakur. 1000 tahun itu mungkin kita mi'rajnya ke Baitul Ma'mur. Dan kita sangat dinanti kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diminta agar terus mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang dileburkan dosanya, dileburkan nafsu dan sebagainya, ini dalam rangka mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira paradigma yang bisa kita contoh dari ulama itu ada namanya Shaumul Awam, Shaumul Khawas, Khawasul Khawas, Imam Ghazali ya di Ihya Ulumuddinnya. Puasa orang yang sekedar buka ya normanya orang puasa begitu. Kalau khawas itu kan sudah menghindari dari segala yang haramnya, bahkan yang makruh. Kalau semua khawas itu sudah berpaling hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua khawas. Jadi kita juga di puasa ini tidak hanya meningkatkan kesehatan sumutasihu, dan itu kita tahu ada banyak sekali contohnya para ilmuwan, para agamawan, para tokoh, termasuk juga para filosof, termasuk juga Siddhartha Gautama itu memperoleh dan kemandemen itu lewat puasa, lewat uzlah, lewat riyadhah seperti itu. Dan itu banyak orang-orang tokoh-tokoh besar yang lahir berkahnya riyadhah puasa itu. Jadi dia bisa menjernihkan sensus eksteriornya untuk membangun sensus interior. Jadi badan spiritual kita itu dibangkitkan, disadarkan, dibangunkan. Jangan sampai stroke ya. Jangan sampai badan spiritual kita yang mengalami stroke gitu. Tapi kita dengan puasa ini melemahkan fisik, tapi juga menguatkan jiwa dan rohani. Wah, terima kasih. Oke. Luar biasa. Ini hampir semuanya dikupas tuntas. Nah, tapi satu hal memang tadi ibadah dan muamalah itu ya sama saja. Itu hanya sebatas istilah. Artinya perintahnya memang satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi Pak Kiai mengatakan, ternyata turunannya banyak gitu ya. Baik, kita akan lanjut setelah iklan yang lewat ini. Tetap stay di Ramadan Menyapa.
Pemirsa RCTV yang berbahagia, kita sudah sampai di segmen akhir ini. Beberapa ulasan seputar memperbaiki ibadah dan muamalah tadi sudah disampaikan secara jelas, secara detail oleh guru kita, ya Kiai kita Bapak Kiai Haji Amir, dan tentu banyak hal yang harus kita petik hikmah dari paparan-paparan beliau. Pak Kiai, ini mungkin segmen akhir gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim, khususnya untuk saya pribadi, agar ibadah saya, terus muamalah saya itu bisa menjadi ibadah yang terbaik, muamalah yang terbaik. Kira-kira mungkin ada kiat-kiat sederhana ya yang bisa kita lakukan dalam tujuan memperbaiki ibadah dan muamalah kita, Pak Kiai. Gus, ini poin terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kiai, karena ini adalah segmen terakhir di pertemuan sore ini. Terima kasih, Kang. Ya, ini memang pertanyaan semua kita ya, pertanyaan sederhana yang sangat mendasar, dan ini juga patut kita pertanyakan kepada diri kita setiap saatnya, setiap tahunnya, setiap periode puasa. Pertanyaan yang serupa saya kira. Jadi suasana Ramadan ini kan jawaban tuh selalu ada 3 ya, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit ya. Pertanyaannya ini kan bisa 3 pertanyaan. Kalau yang mudah kan gampang jawabannya, ya berpuasa kayak Rasulullah. Ini yang paling mudah jawaban. Yang sedangnya ya panjang lebar. Kalau yang sulitnya saya nggak bisa jawab, ya sulit. Jadi ya sedang-sedang saja. Iya, sedang-sedang aja lah gitu. Jadi yang bisa dijawab secara beberapa menit ini, beberapa saat saja. Ya, jadi mungkin kita coba akan lihat diri kita sendiri ya. Kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah menyebut kita dengan namanya Bani Adam, Ibnu Adam, An-Nas, Al-Bashar, Al-Insan, Al-Abad, dan seterusnya. Ini menunjukkan dimensi manusia yang sangat komprehensif peranannya dan kondisinya. Dan ibadah itu sendiri ismun jami'un lil aqwali wal af'ali wal ahwal al-zahira wal batinah allati yuhibbuha Allah wa yardaha. Itu Imam Al-Mawardi mengatakan seperti itu dalam tafsir Mustafa Al-Maraghi, beliau kutip dari Al-Mawardi. Ibadah itu suatu istilah yang meliputi kepada perkataan, perbuatan, dan keadaan, zahir maupun batin, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka kata-katanya, kalau cinta itu kan kita akan dibalas cinta oleh Allah, syaratnya kita mencintainya dan senang gitu. Makanya tadi waktu sabarnya dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, mengharapkan tanpa perhitungan. Iya, meskipun nanti ada level-levelnya, karena ada puasa yang awam, ada khas, ada yang masih mengharapkan pahala, ada yang takut dosa, ada orang yang merdeka. Karena itu kita lihat, kita bagi 3 aja dulu diri kita ini. Kita ini sebenarnya Abdullah. Maka ketika Abdullah, tanggung jawab spiritual kita ada kepada Allah dengan segala konsekuensi ubudiyahnya. Di saat yang bersamaan, atau meskipun fenomenanya lebih terang yang Abdullah atau khalifahnya, kita adalah khalifah. Maka ketika kita khalifah, ini fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi kehidupan kita sosial ini juga sekaligus ada di dalamnya. Jadi namanya ada ibadah yang sangat menyenangkan, pengantin baru itu. Ya kan? Pengantin baru malam Senin dapat pahala berapa, malam Kamis berapa, Jumat berapa. Itu sesuatu yang lahiriah menyimpan batin. Tapi ada yang batin menyimpan lahir. Batinnya tadi membahagiakan sodako, memberikan pada suaminya sampai senang, puas, itu adalah sodako. Suaminya kewajiban kepada istrinya, kewajiban. Istri memberikan nafkah, ini wajib taat, tapi juga sodako. Luar biasa. Jadi fungsi kekhilafahan yang dicontohkan Nabi Adam ini karakternya berbeda dengan fungsi kehambaan, berbeda. Tapi juga untuk kita punya nilai lebih, nilai tambah, ada namanya fungsi takmir. Jadi bagaimana memakmurkan
Jadi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha ila yaumil qiyamah. Itu ini fungsi takmir. Jadi di satu tempat belum ada, di sini nih belum ada, sekarang ada. Ini fungsi takmir. Maka ketika itu diikuti oleh orang-orang lain, maka fungsi takmir itulah yang akan memberikan nilai plusnya itu berlipat-lipat, karena ada orang lain yang menjadi kenal, menjadi tahu dengan apa yang disiarkan. Itu fungsi takmir namanya. Jadi innama ya'muru masyadillah man amana billah. Bahkan nanti nilai plusnya dilipat gandakan, karena orang akan menjadi dapat pahala, memperoleh pahala karena amaliyah orang lain, yang mana orang tersebut melakukannya karena mendengar kita, karena melihat kita, atau memperoleh dari kita. Itu jadi kita jadi wasilah saja pun sudah dapat pahala. Kata Imam Ghazali, itu bagian dari amal juga. Jadi itu secara lahir ya. Jadi kita merasakan susu, telur, madu, jahe. Itu kadang kita bisa merasakan susunya ini nih. Ini telurnya yang ini nih, jahenya ini nih, madunya ini. Ini bisa dirasakan meskipun tidak bisa dibedakan secara persis, tapi rasanya itu ada beda. Ini saya kira ini masalah pendidikan tarbiyah ruhiyah dan tarbiyah akliyah, sekaligus tarbiyah jasmaniyah, juga tasbiyah ijtimaiyah ya. Secara spiritual kita juga harus evaluasi diri. Sudah seusia ini ibadah puasa kita ini sudah seperti siapa, dengan indikator apa. Para ulama memberikan satu koridor indikator puasa itu, misalnya dengan pendekatan ilmu tarekat dan tasawuf. Puasanya dimensi tarekat, puasa tarekah, puasa syariat dulu, puasa syariat, kemudian puasa tarekat, kemudian puasa hakikat, dan puasa ma'rifat. Ini mungkin tidak sekarang karena ini temanya juga besar sekali, menjadi tema baru. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah diceritakan ulama dengan 4 paradigma tadi, puasa syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu, maka saat yang sama kita semakin merasakan betapa kecilnya kita, berapa awamnya kita. Dan dengan seperti itu tuh kita menjadi tidak kegeeran, tidak kepedean, dan justru barangkali ketidakpedean ini justru menjadi nilai kebaikan bagi kita. Tapi kalau nilai kepedean, rasa sudah baik, sudah cukup, sudah hebat, mumpuni, wah ini malah justru jadi bumerang, jangan-jangan jadi justru ditutup nanti pintu langit. Jadi justru alhamdulillahirabbil alamin tuh karunia yang Allah kita terima dengan segala syukur tuh dari Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya, ujungnya adalah dari waladhdallin. Jadi maghdub waladhdallin. Maka paradigmanya kita balik, kita evaluasi diri, cermati diri kita, jangan dari yang positif terus ya, tapi dari jangan-jangan kita ini jangan sampai maghdub, jangan sampai dhalin. Karena itu kita belajar dari ulama, yaitu kisah-kisah para nabi dulu, para solehin. Kemudian kita naik lagi menjadi kita memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah, beribadah kepada Allah, naik terus sampai menyadari akan dihisab oleh Allah, Maliki Yaumiddin. Kemudian kita melihat Rahman Rahimnya Allah, kemudian kita lihat Alhamdulillah Rabbil Alamin, terus Bismillah. Semua itu dari Bismillah. Mbaknya kalau kita urai ya minimal ada 15 makna lah mbaknya. Minimalnya dari satu titik 15 makna, titik aja bisa bermakna. Bali salih Musa, bali ma'iyah, listi'ana, dan seterusnya. Itu ini akan menjadi semakin adem ke dalam, dan kita semakin rasa kita ini bukan siapa-siapa jika kita bercermin kepada orang-orang yang cakep-cakep yang dahulu ya, ibadahnya cakep-cakep, itu luar biasa. Jadi saya kira di akhir sesi ini marilah kita dalam sesi apapun ada namanya muhasabah, ada evaluasi diri, ada namanya tegur sapa dengan teman, diskusi, apalagi mengkaji Al-Quran, dan kajian-kajian seperti itu, kajian Ramadan dan sebagainya, yang insya Allah akan memberikan kualitas lebih
kepada nilai ibadah puasa. Kepada para pemirsa sambil ngabuburit ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Amir. Tak terasa 1 jam sudah kita memberikan informasi dan ilmu pengetahuan daripada program Ramadan Menyapa. Saya sebagai host pada kegiatan ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan kurang. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus program Ramadan Menyapa setiap hari pukul 16 sampai 17 sore di Radar Cirebon TV. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.